Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini Allah masih mengabulkan doa yang sudah kita minta lebih kurang 2 bulan lamanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Hari ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita dan mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, patut rasanya kita untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan pula buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan, seorang manusia yang patut kita contoh karena memang daripada dirinya memiliki contoh yang baik. Ketika kita ingin mencontoh bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin. Ketika kita ingin mencontoh bagaimana menjadi seorang suami yang baik, maka contohlah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami. Banyak hal yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi kita. Oleh karena itu, mari kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai manusia untuk senantiasa beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya Allah memiliki tujuan, yaitu tujuannya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, tema pada kesempatan kali ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kita memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tanggung jawab kita kepada Allah, Allah jelaskan di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah Al-Baqarah ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai manusia untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang sudah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin menjadikan orang-orang yang bertakwa, maka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar kita takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala panggil lagi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa dan terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 100 kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Ini menunjukkan sifat takwa adalah merupakan salah satu yang penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai manusia untuk senantiasa bertakwa. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita dalam hadisnya untuk senantiasa bertakwa. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ma'asyiral muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu ketahui siapa di antara orang-orang yang beriman itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwanya ini adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ketika seseorang muslim beriman dan dia mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang mana tak ada lagi keraguan di dalamnya, menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berpedoman pada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang bertakwa juga harus mampu menjaga lisannya, harus mampu menjaga ucapannya. Hendaknya setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya hendaknya tutur kata yang lemah lembut, tidak menyakiti orang lain. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wassaimat rahimani rahimakumullah. Ketika seseorang ingin disebut menjadikan orang-orang yang bertakwa, namun lidahnya tidak mampu dia jaga, selalu menyakiti, menyinggung perasaan orang lain, maka dia belum bisa dimasukkan kategori orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu menjaga ucapanmu, berkatalah yang baik dan lemah lembut. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian sebagai orang yang bertakwa, hendaknya dia juga memikirkan, mempersiapkan bekal
untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur minkum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu memikirkan, mempersiapkan bekal untuk menuju hari akhirat, ya. Karena memang akhirat adalah yang abadi. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan di dunia ini adalah tempat kita untuk mempersiapkan bekal sebaik-baik kita. Dan sebaik-baik bekal yang kita bisa lakukan atau kita persiapkan untuk ke akhirat nanti adalah rasa atau sifat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-197, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa." Bersiap-siaplah, perbekalilah dirimu, dan sebaik-baik bekal itu adalah rasa takwa. Kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Setidaknya dalam kesempatan ini ada 6 poin keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah kehormatan dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan tempat terbaik, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian kemuliaan yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka dia termasuk dari golongan Nabi Muhammad, golongan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika sahabat menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Man ahli kaya Muhammad?" Siapa keluargamu wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad, kullut taqi, setiap orang-orang yang bertakwa. Kemuliaan yang kedua diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bertakwa termasuk dari golongan Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika seorang sahabat menemui Rasulullah dan bertanya, "Man ahlika ya Rasulullah?" Siapa keluarga Muhammad ya Rasulullah? Ya, Nabi pun menjawab, kullut taqi, semua orang yang bertakwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan yang Allah berikan lagi kepada orang yang bertakwa yang kedua adalah Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan jauhkan dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Anfal ayat ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala sampaikan, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan furqana. Furqannya ini adalah hidayah dan taufik. Dan Allah akan jauhkan dia dari perbuatan-perbuatan buruk. Dan kemudian Allah akan memberikan ampunan kepada dia atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian keutamaan orang yang bertakwa yang ketiga adalah Allah akan berikan keberkahan yang dari langit dan dari bumi. Dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa orang yang ketiga. Kemudian keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa yang keempat adalah Allah akan berikan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam hidupnya.
di dalam surah At-Talaq Allah sebutkan, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada dalam hidupnya. Kemudian Allah akan cukupkan rezekinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dan Allah akan cukupkan wa may yattaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang selanjutnya, Allah akan berikan kemudahan terhadap segala urusan dalam kehidupannya. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan permudahkan segala urusannya. Kemudian keutamaan orang-orang yang bertakwa yang kelima adalah ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taati Allah, taat kepada Rasul, dan mereka termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang menjadi pemenang. Wa may yattaqillahi, ya, wa man ati Allah wa ati Rasul, ya, ketika dia mentaati Allah dan mentaati Rasul, faqad faza fawzan azima, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan yang terakhir, ketika seseorang itu menjadi orang bertakwa, Allah berikan keutamaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua dari kita pasti menginginkan, pasti ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk senantiasa bersegera menuju ampunan Allah dan menjadi orang yang bertakwa, dan Allah sudah sediakan surga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan surga seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara keutamaan orang-orang yang bertakwa dan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Mudah-mudahan mampu menjadikan diri kita, memotivasi kita agar menjadi orang yang bertakwa, karena sesungguhnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Wallahu muwaffiq ila famutarik. Mohon maaf jika terdapat salah dan silap, karena memang sifat silah dan salah ini adalah sebagai manusia, dan saya manusia. Al-insanu makanu khata'u nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Unzur ma qala wa la tunzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.